Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga pada saat ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya. Kemudian, saya berterima kasih kepada Bapak dosen pembimbing saya, Bapak Yohanes, yang telah membimbing dan mengarahkan dalam membuat laporan kerja praktik saya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada pihak perusahaan PTPN 5 Segalo, di mana saya melakukan kerja praktik, serta kepada teman-teman dan rekan saya yang memberikan semangat kepada saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya dengan judul Analisa Tekanan Hidrolik terhadap Screw Press pada proses pengempaan daging buah sawit di PTP Nusantara 5 PKS Segalo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ricky MM Simorangkir dengan NIM 1807113315 dan dosen pembimbing saya Pak Yohanes STMT. Latar belakang. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara 5 atau PTPN 5 Kebun Segalo merupakan salah satu unit kerja yang dikelola PTPN 5 Riau di bawah Kementerian BUMN yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit sebagai usaha utamanya. PKS PT Perkebunan Nusantara 5 Segalo dilengkapi pabrik pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan minyak sawit atau CPO dan mengirim inti sawit untuk diolah di pabrik kebun lain. Topik yang akan diperdalam dalam kerja praktek di PT Perkebunan Nusantara 5 Segalo adalah menganalisa tekanan hidrolik terhadap screw press pada proses pengempaan daging buah sawit di PT Perkebunan Nusantara 5 PKS Segalo. Dalam hal ini, saya akan membahas perbandingan tekanan hidrolik terhadap screw press. Tujuan. Adapun tujuan ialah pertama, mengetahui proses kerja peralatan mesin screw press di pabrik. Kedua, mengetahui perbandingan antara tekanan hidrolik dan tekanan screw press. Ketiga, mengetahui pengaruh tekanan hidrolik dan screw press pada proses pengempaan. Manfaat kerja praktek. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teori, ataupun konsep dalam dunia pekerjaan secara nyata. Kedua, mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teori, ataupun konsep sesuai dengan program studinya. Ketiga, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan sesuai dengan program studinya. Batasan masalah. Untuk memperoleh hasil pembahasan yang terarah dan jelas dalam laporan kerja praktek ini, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, analisa tekanan hidrolik terhadap screw press pada proses pengempaan daging buah sawit, untuk mendapatkan solusi yang bisa diberikan dalam mengatasi dan mengurangi penyebab terjadinya aus yang terjadi. Sejarah perusahaan. Perusahaan PTPN 5 Perkebunan Nusantara 5 Segalo dilengkapi dengan pabrik pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan minyak sawit atau CPO dan mengirim inti sawit untuk diolah di pabrik kebun lain untuk menghasilkan minyak dalam proses pengolahan inti sawit tersebut. PT PN 5 Segalo menghasilkan pupuk organik yang diperoleh dari pelapukan tandan kosong yang merupakan limbah pabrik. Pupuk ini biasa disebut dengan pupuk tandan kosong kelapa sawit. PT Perkebunan Nusantara 5 merupakan BUMN yang didirikan pada tahun 1985 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTPN 2, PTPN 4, dan PTPN 5 di Provinsi Riau. Secara efektif, perusahaan mulai beroperasi sejak tahun 1990
dengan kantor pusat di Pekanbaru. PT PN 5 memiliki 12 pabrik kelapa sawit, yaitu PKS Segalu, PKS Segaro, Tanah Putih, Lubuk Dalam, Sebuatan, Tanjung Medan, Serokan, Setapung, Trantam, Tandun, dan Seintan. Kerja praktek dilaksanakan di PT Perkebunan Nusantara 5, Segalu, yang terletak di Kecamatan Kampar, Kampar Timur, Kabupaten Kampar, Riau. Proses produksi minyak kelapa sawit. Pertama ialah proses sortasi. Proses sortasi ialah proses di mana buah yang masuk terlebih dahulu disortir berdasarkan kriteria matang TBS yang masuk. Kemudian proses loading rem. Proses loading rem berfungsi untuk penimbunan sementara TBS yang telah disortir sebelum dipindahkan ke dalam lori yang dilengkapi dengan peron. Loading rem dirancang dengan kemiringan untuk membantu meluncurnya buah ke dalam lori. Kemudian proses perebusan. Proses perebusan adalah proses dengan menghentikan enzim lipase dan oksidasi yang menyebabkan meningkatnya kadar ALB dan TBS, serta melepaskan buah dari spliket untuk mempercepat proses ekstraksi pengutipan minyak dan inti sawit. Kemudian proses perontokan buah. Proses perontokan buah dilakukan dengan mesin yang disebut dengan tracer, yang berputar sehingga buah akan terpisah dari tandannya dan buah akan terlepas dan kemudian ditransfer ke bucket elevator dan kemudian dikirim ke digester. Kemudian proses ekstraksi. Proses ekstraksi adalah proses yang berasal dari tracer masuk ke dalam digester dan dilengkapi dengan pengaduk. Kemudian bahan dilumatkan secara berkelanjutan atau kontinu sehingga terjadi pelepasan pericap yang pericap dan bercampur dengan minyak dan air dan padatan. Kemudian proses klarifikasi minyak. Minyak yang dihasilkan dalam proses pengepresan masih keruh dan mengandung air, sehingga dimurnikan supaya tidak terjadi hidrolisasi dan oksidasi. Kemudian terakhir proses pengolahan inti. Unit pengolahan inti berfungsi untuk memisahkan campuran antara cangkang atau shell serta fiber. Pada cangkang dan fiber, tahap berikutnya digunakan sebagai bahan bakar boiler, sedangkan kernel atau hasil produksi biji inti sawit kemudian dipasarkan. Kemudian masuk pengertian screw dan mekanisme kerjanya. Screw press adalah alat untuk memisahkan minyak kasar atau crude oil dari serat-serat dalam daging buah. Alat ini dilengkapi sebuah silinder di dalamnya atau press cylinder yang berlubang-lubang, yang mempunyai lubang kurang lebih 22.000 buah. Dan di dalam mesin screw press terdapat 2 buah ulir atau screw yang berputar secara berlawanan. Bagian-bagian screw press. Adapun bagian-bagiannya ialah pertama, double screw. Double screw terbuat dari bahan baja tuang. Double screw mempunyai ukuran yang berbeda-beda tergantung dengan kapasitas mesin olah. Kemudian press cylinder. Press cylinder atau disebut juga press check yang terbuat dari plat baja yang diperkuat dengan tulang pipa yang berukuran setebal 8 mm. Kemudian gearbox.
Gearbox terdapat di bagian belakang mesin screw press. Di bagian gearbox terdapat primary dan secondary screw yang dihubungkan dengan gear agar putaran double screw saling berlawanan arah. Kemudian terakhir bagiannya ialah hydraulic double. Hydraulic double atau double cone merupakan alat yang ditambahkan ke sistem screw press untuk memberikan tekanan lawan terhadap dorongan double screw di fiber keempat. Kemudian masuk ke data mesin screw press. Adapun data mesin screw press di PKS Segalo ialah mesin berkapasitas 17 ton buah sawit yang diproduksi per jam dengan tipe mesin Apindo AP17. Model mesin worm screw press 1200 RH per LH dengan tekanan konus kon sebesar 40 sampai 50 bar dan putaran poros 9 sampai 10 RPM dan siklus kontinu dengan jumlah ulir 5. Dalam perkebunan PKS Segalo, tekanan yang diizinkan dalam tekanan hidrolik sebesar 40 sampai 50 bar. Untuk menentukan tekanan screw press dapat dihitung dengan rumus P, di mana tekanan screw press sama dengan F screw press dibagi penampang screw press. Perhitungan gaya worm screw press. Gaya yang terjadi pada worm screw press yaitu gaya sentrifugal diperoleh dari persamaan T sama dengan F kali R, di mana F sama dengan T per T dibagi RWS. Untuk menghitung nilai momen torsi atau T yang terjadi pada worm screw press diperoleh persamaan N sama dengan 2 VN kali T dibagi 60. Dengan begitu T sama dengan atau torsi sama dengan 60 dikali N dibagi 2V kali N. Sehingga diperoleh torsi sebesar 21.019 Newton meter. Kemudian untuk gaya worm screw diperoleh sebesar untuk gaya worm screw press diperoleh dari persamaan T sama dengan FWS dikali RWS, sehingga gaya pada worm screw diperoleh sebesar 131.368,7 Newton. Pada worm screw terdapat 2 buah, sehingga untuk gaya pada worm screw dikali 2. Jadi gaya yang terjadi pada worm screw press sebesar 262.737,5 Newton. Kemudian perhitungan gaya pada bubur buah. Gaya pada bubur buah diperoleh dengan persamaan F bubur buah sama dengan massa bubur buah dikali gaya gravitasi. Untuk menghitung putaran di gaya pada bubur buah dilakukan dengan persamaan waktu satu putaran sama dengan 60 detik dibagi 10 radius per menit, di mana 10 RPM ini merupakan putaran yang terjadi pada poros mesin dengan putaran maksimalnya, sehingga didapatkan untuk waktu satu putaran sebesar 6 sekon. Karena terdapat 5 buah daun pada screw, maka dikali 5, sehingga didapat waktu penekanan
sebesar 30 sekon. Kemudian untuk menghitung massa bubur buah dengan persamaan massa bubur buah sama dengan kapasitas screw press dikali waktu, sehingga diperoleh massa bubur buah sebanyak 141,6 kg dan diperoleh gaya pada bubur buah yaitu FBB sama dengan 1387,6 Newton. Kemudian untuk menghitung gaya pada screw press, maka dengan persamaan gaya pada screw press sama dengan gaya pada worm screw ditambah gaya pada bubur buah, sehingga didapatkan gaya pada screw press sebesar 264.125 Newton. Kemudian perhitungan luas penampang screw press. Luas penampang pada screw press yaitu pertama luas penampang pada daun worm screw press dengan dimensi pada diameter worm screw press didapatkan 0,32 meter. Dengan persamaan luas penampang ialah V/4 dikali D worm screw kuadrat, sehingga didapat hasil luas penampang worm screw press sebesar 0,0803 meter kuadrat. Kemudian luas penampang pada worm screw press. Maksud saya luas penampang pada poros worm screw press, di mana poros pada worm screw press didapat 0,11 meter. Dengan persamaan luas penampang worm screw press ialah AP poros sama dengan V/4 dikali diameter poros kuadrat, sehingga diperoleh luas penampang poros sebesar 0,0094 meter kuadrat. Kemudian perhitungan luas penampang screw press. Jadi luas penampang pada screw press adalah luas penampang screw press sama dengan luas penampang pada daun dikurang luas penampang pada poros, sehingga didapatkan hasil penampang pada screw press ya sebesar 0,0706 meter kuadrat. Jadi luas penampang pada dua batang worm screw press didapat sebesar 0,141 meter kuadrat. Kemudian perhitungan tekanan screw press sama dengan gaya screw press dibagi luas penampang screw press, sehingga diperoleh tekanan yang terjadi pada screw press adalah 187.573 Newton per meter kuadrat. Dari perhitungan di atas diperoleh tekanan yang terjadi pada screw press yaitu sebesar 18,73 bar. Kemudian perbandingan antara tekanan hidrolik dengan tekanan screw press. Adapun tekanan hidrolik yang diizinkan di PTPN 5 Segalu adalah 40 sampai 50 bar. Jadi perbandingan antara tekanan screw press dengan tekanan hidrolik pada tekanan 40 bar yaitu 18,73 bar dibagi 40 bar, maka didapat perbandingan 1:2,1. Sedangkan pada tekanan 50 bar diperoleh perbandingan 1:2,6. Maka dari hasil analisa dan perhitungan didapat perbandingan antara tekanan screw press dengan tekanan hidrolik yang berfungsi sebagai penahan yaitu 1:2,1 pada penahan tekanan hidrolik 40 bar dan 1:2,6
pada penahan tekanan hidrolik sebesar 50 bar. Pengaruh tekanan dan proses pengempaan. Pada proses pengempaan dengan menggunakan mesin screw press, dapat diketahui bahwa tekanan yang besar, maka kerugian minyak pada proses pengempaan ditekan sekecil mungkin. Akan tetapi, dapat merugikan proses produksi kernel yang diakibatkan biji sawit pecah. Sebaliknya, dengan tekanan yang kecil, maka produksi kernel akan meningkat. Akan tetapi, kerugian minyak sawit yang pada proses pengempaan. Jadi, tekanan hidrolik yang terlalu tinggi mengakibatkan kadar inti pecah dan kerugian inti bertambah. Dan bila tekanan hidrolik terlalu rendah, cek basah, kehilangan minyak pada ampas dan biji bertambah. Pemisahan ampas dan biji tidak sempurna dalam proses di check break conveyor dan bahan bakar ampas kering yang dapat menyebabkan pembakaran di boiler tidak sempurna. Adapun kesimpulan ialah pertama, berdasarkan hasil perhitungan dan analisa, maka didapatkan tekanan screw press pada unit yaitu 18,73 bar dengan tekanan hidrolik yang diberikan 40-50 bar. Kedua, dari hasil analisa perhitungan diperoleh perbandingan antara tekanan screw press dengan tekanan hidrolik yang berfungsi sebagai penahan yaitu 1:2,1 pada penahan tekanan hidrolik 40 bar dan 1:2,6 pada penahan tekanan hidrolik 50 bar. Ketiga, hasil analisa dan perhitungan dapat disimpulkan bahwa tekanan penahan lebih besar dibandingkan tekanan yang terjadi pada proses pengempaan, sehingga proses pengempaan pada mesin screw press berjalan dengan baik. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.